takaran garam yang boleh dikonsumsi dalam sehari? Ya, kita sebisa mungkin sih tidak lebih dari 2 gram per hari ya. Sebisa mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya kelebihan garam, maka garam di dalam darah itu akan menarik air masuk ke dalam pembuluh darah, air dalam tubuh ya. Iya. Nah, otomatis pembuluh darahnya terisi cairan yang lebih banyak dan ini otomatis menegang pembuluh darah sehingga tekanannya jadi naik. Itu konsepnya. Hipertensi ini kan dia memang menyerang atau mengganggu pembuluh darah. Ya, Nah, artinya dia bisa menyebabkan komplikasi ke berbagai organ tubuh kita. ya. Jadi kalau kita bicara tentang komplikasi atau gejala awal komplikasi itu sebenarnya hampir sama. Awalnya tidak bergejala, tapi kalau sudah kena, misalnya kena di ginjal, itu biasanya mulai keluhan-keluhan muncul, ya. Atau misalnya kena jantung, itu juga keluhan muncul seperti sesak napas, mulai terjadi gangguan aktivitas, jadi rasa lemas, dan yang paling kita khawatirkan juga adalah apabila ini bisa menyerang ke jantung dan ke otak. Kalau dia menyerang ke otak, mungkin bisa terjadi stroke, entah itu stroke perdarahan atau penyempitan. Kalau stroke perdarahan, resiko kematiannya sangat tinggi. Kalau stroke penyempitan masih mungkin hanya gangguan kekuatan ya, misalnya lumpuh dan setengah dan sebagainya. Sedangkan untuk yang jantung, bisa serangan jantung, meninggal. Nah, kalau yang ginjal itu masih relatif tanda petik ya, nggak langsung meninggal. Tapi kalau ginjalnya rusak, mau tidak mau dia harus menjalani cuci darah. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi itulah kenapa hipertensi sangat dekat kaitannya dengan ginjal, masalah Iya, ginjal ya. betul. Oke. Dan saya katakan lagi bahwa tidak bergejala tadi, Ya. makanya disebut sebagai silent killer. Betul. Tiba-tiba serangan jantung, tensinya 200. Bisakah seseorang mengetahui berapa lama nih, misalnya dia sudah terdiagnosa hipertensi dan berapa lama dia nantinya akan bisa mengalami komplikasi? Agak sulit ya, tergantung kondisinya. Kalau dia mengontrol tekanan darah, bisa berpuluh tahun. Tapi kalau tekanan darah tidak terkontrol, naik sampai 200-an terus, dan itu tidak waktu lama, biasanya udah bisa terjadi komplikasi macam-macam. Oke. Ada yang hanya cuma 1 bulan, ada yang 1 tahun, ya tergantung. Kita tidak bisa prediksi. Tips kepada masyarakat supaya bisa terhindar dari hipertensi, dan kalau sudah terdiagnosa hipertensi, apa yang mesti dijaga, Dok? Silakan. Ya, pertama tipsnya adalah kita menjaga hidup sehat tadi, Ya. itu menghindari stres, makan makanan yang bergizi dan mengurangi garam, yang manis-manis juga, karena kencing manis tadi penyebab salah satu yang cepat sekali menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang terlalu sekali ya, berbahaya. Jadi harus ada waktu istirahat buat tubuh kita, karena tubuh mempunyai hak untuk istirahat. Nah, kemudian selain itu, apabila sudah terkena darah tinggi, maka obat-obatan tadi kalau memang diperlukan, Hipertensi harus atau tekanan dikonsumsi darah tinggi? setiap saat. Tidak boleh kita minum obat, tensinya normal, berhenti, naik lagi dia, ya. Karena fungsinya obat tadi adalah mengontrol tekanan darah, dan apabila tekanan darahnya itu sendiri terkontrol dan tidak sampai drop turun, ya obatnya tetap diberikan. Betul. Kecuali drop, mungkin diturunkan dosisnya, jadi bukan diberhentikan. Ya. Oke. Dan yang terakhir, kalau misalnya terjadi komplikasi, maka komplikasi-komplikasi ini juga harus diatasi. Misalnya gagal ginjal, ya mau tidak mau dia harus cuci darah. Dan kalau sudah terdiagnosa hipertensi, berapa kali orang tersebut harus melakukan pemeriksaan rutin? Tekanan darah itu kontrol itu sudah kita lakukan, tidak harus setiap hari, minimal mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya paling nggak ada waktu-waktu, tapi obatnya rutin diminum. Baik, Dok.